Nah, retardasi mental itu kalau sekarang istilah yang digunakan intellectual disabilities ya. Jadi memang dia gangguan pada fungsi otaknya juga, gangguan pada otak neurologis juga, tapi berdampak pada fungsi intelektual. Jadi yang berkaitan dengan kecerdasan. Umumnya berpengaruh pada fungsi-fungsi akademik. Jadi anak tuh susah untuk mengikuti proses belajar mengajar seperti kebanyakan anak pada umumnya. Nah, fungsi intelektual atau intelijensi yang terbatas ini juga menimbulkan gangguan pada fungsi adaptif. Kenapa bisa menimbulkan gangguan pada fungsi adaptif? Karena umumnya fungsi adaptif juga melibatkan fungsi intelijensi. Fungsi intelijensi itu meliputi apa? Pengambilan keputusan, kemampuan menganalisa, kemampuan problem solving, merencanakan gitu. Nah, ketika ini semua terganggu, fungsi adaptifnya juga jadi terganggu. Contohnya ketika orang lain misalnya ada heboh-heboh nih, misalnya ada heboh-heboh, kebakaran gitu ya contohnya. Orang-orang, anak-anak yang memiliki fungsi intelijensi rata-rata atau baik, mereka tahu, mereka langsung analisa, oh ada kebakaran, oh itu berbahaya, berarti aku harus apa? Aku harus lari. Itu contohnya pada anak-anak yang memiliki fungsi intelijensi baik. Pada anak-anak yang mengalami fungsi intelijensi kurang atau disability gitu ya, mereka nggak tahu, oh ada kebakaran, analisanya gimana? Itu sesuatu yang seru. Nah, jadi dia mendekat terhadap musibah itu. Itu contoh kenapa kita bilang fungsi adaptifnya jadi bermasalah. Dia mengalami gangguan, memiliki keterbatasan pada fungsi intelektual. Maka, yang paling cepat untuk mendeteksi gejala retardasi mental ini adalah melakukan pemeriksaan tes intelijensi. Gitu. Mereka yang memiliki skor IQ di bawah 70, jadi 69, 68 dan seterusnya ke bawah, itu bisa dikatakan mereka mengalami retardasi mental atau intellectual disability. Makin rendah skornya, maka makin berat gangguan yang dialami. Nah, kemudian tadi yang saya bilang, ketika anak-anak di bawah usia 4,5 tahun itu memang masih sulit untuk dilakukan pemeriksaan tes intelijensi, sehingga harus dilakukan screening perkembangan untuk mengetahui apakah anak-anak ini mengalami potensi mengalami gejala retardasi mental atau tidak. Yang terbaik adalah usia 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Gitu. Nah, ketika di usia 24 bulan perkembangannya semuanya sudah catch up, sudah achieve semua, sudah memenuhi tugas perkembangan yang seharusnya, untuk ke atasnya itu semestinya aman. Sehingga cukup dilakukan 1 tahun sekali. Tapi yang paling mendasari tadi, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Itu harus dilakukan screening perkembangan. Sama seperti autism tadi, Mbak, retardasi mental tidak bisa disembuhkan. Dan tidak bisa, karena ini sebenarnya bukan penyakit ya, tapi memang ada gangguan di fungsi otaknya. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita melakukan intervensi, kita melakukan terapi sedemikian rupa dengan berbagai macam terapi yang diperlukan untuk membantu anak mampu menampilkan perilaku yang lebih baik gitu. Supaya simptom-simptom yang ditampilkan itu ada progresnya. Yang tadinya mungkin tidak tahu caranya cuci tangan, jadi tahu caranya cuci tangan gimana sih. Yang tadinya tidak bisa sikat gigi, jadi tahu caranya sikat gigi gimana sih. Oleh sebab itu, pada anak-anak yang mengalami intellectual disability tingkat rendah, kategori mild ya,
itu mereka bisa nggak sih untuk dimasukkan ke sekolah? Bisa, tapi sekolah-sekolah yang memang kurikulumnya khusus. Sekolah-sekolah luar biasa, kurikulumnya khusus. Di dalam sekolah-sekolah luar biasa tersebut, mereka nggak diajarin tuh yang namanya pembagian, pengurangan, penjumlahan. Mereka tidak diajari geografi, tidak diajari kimia gitu. Yang diajari adalah mereka dibekali kemampuan-kemampuan praktis. Contohnya kemampuan-kemampuan praktis seperti apa? Mereka diajari memasak, mereka diajari menjahit, kemampuan-kemampuan praktis. Kemudian mereka diajari bagaimana caranya melakukan bina diri secara mandiri. Jadi pipi, BAK, BAB, mandi, sikat gigi, membereskan tempat tidur, kemudian cara menggunakan uang, cara memahami uang, itu mereka diajari itu. Kemudian olahraga, itu mereka diajari. Gitu. Supaya apa? Supaya mereka tetap bisa melanjutkan fungsi mereka di masyarakat dengan baik.